Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maitira, guru sejarah SMA Negeri 8 Muara Jambi. Meningkatkan kompetensi literasi siswa melalui travel book sejarah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ide praktik baik ini berawal dari hasil evaluasi rapor pendidikan tahun 2022 pada Satuan Pendidikan tempat saya mengajar, yakni SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Pada rapor pendidikan tahun 2022, nilai kemampuan literasi siswa menunjukkan indikator terendah, yaitu 28,89%. Rendahnya kemampuan literasi salah satu disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Kompetensi membaca teks informasi merupakan kompetensi memahami dan menggali informasi dari berbagai sumber. Hal itu penting guna pemahaman pelajaran bagi seorang siswa. Rendahnya kompetensi literasi menjadi PR besar bagi sekolah saya. Banyak program pun dijalankan, kendati pun demikian. Literasi bukan saja merupakan tanggung jawab sekolah, melainkan seluruh guru di dalam kelas. Melihat kondisi tersebut, saya tergerak untuk mencoba menerapkan pembelajaran dengan menerapkan literasi. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaplikasikan pembuatan travel book sejarah. Sebelum memulai strategi ini, satu hal yang perlu saya perhatikan, yakni kebutuhan dan karakter siswa yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam melaksanakan praktik ini, saya memiliki tantangan tersendiri, di antaranya bagaimana menyusun pembelajaran berdiferensiasi dengan travel book sejarah dan seperti apa bentuk asesmen yang dapat saya gunakan. Maka karena itu, saya melakukan kolaborasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan banyak masukan ataupun saran yang membangun yang dapat saya gunakan untuk menyelesaikan tantangan yang saya hadapi. Dalam berkolaborasi dan berdiskusi, hal ini saya dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yayu Minora dan Ibu Endang Dwi Hardani. Langkah pertama yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen ini saya lakukan 1 hari sebelum pembelajaran melalui Google Form. Hasil yang diperoleh dari asesmen, siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik 58%, visual 28%, dan auditori 16%. Setelah hasil asesmen saya peroleh, saya menggunakan untuk merancang pembelajaran, khusus pada pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya berupaya untuk menyiapkan materi berbentuk teks, video, maupun audio visual. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi gaya belajar siswa. Di awal pembelajaran, terlebih dahulu saya ciptakan kondisi senang dan nyaman untuk siswa dengan strategi ketika absensi, siswa menyampaikan quotes of the day hari itu. Di dunia ini tiada namanya kebetulan, semua terjadi karena suatu alasan. Di dalam pembelajaran, siswa nantinya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok siswa terdiri dari berbagai siswa yang memiliki gaya belajar. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Di dalam kelompok, siswa bebas mencari informasi baik dari tulisan yang saya berikan, dari buku, internet, maupun dari YouTube. Hal ini disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Hasil dari informasi yang mereka peroleh, siswa akan menuangkan ke dalam bentuk travel book sejarah. Travel book sejarah ini didesain sebagai tempat untuk melihat informasi yang berkaitan dengan sejarah. Dengan literasi diferensiasi konten, siswa akan termotivasi untuk berpikir kritis, mulai menentukan apa, siapa, di mana, dan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Travel book ini juga dapat memfasilitasi siswa dalam menuangkan ide dan pemikirannya berdasarkan materi atau konten yang sudah mereka baca maupun tonton.
Dalam pembuatan travel book ini, siswa juga dapat memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus dan kertas. Selain itu, beberapa kelompok ternyata berinisiatif untuk menambahkan aksen motif batik Jambi untuk menambah kreasi pada tampilan travel book sejarah. Pada pertemuan berikutnya, siswa akan mempresentasi hasil dari travel book sejarah yang mereka buat. Dan pada akhirnya nanti saya akan memberikan asesmen formatif kepada siswa untuk melihat sejauh mana perkembangan kompetensi yang mereka dapat. Setelah siswa menyelesaikan travel book, masing-masing kelompok melakukan presentasi untuk menyampaikan hasil dari tugas mereka. Pada saat asesmen, saya menggunakan quizzes, sehingga masing-masing siswa bisa mengakses quizzes dari handphone mereka masing-masing. Tujuannya agar asesmen ini bisa dilaksanakan secara mandiri. Kesimpulan dari sistem parlementer adalah sistem parlementer memiliki Perdana Menteri dan presiden sebagai kepala negara. Pada tahap refleksi, saya juga menggunakan quizzes. Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Salah satunya adalah menanyakan bagaimana perasaan Anda belajar hari ini. Dan hasilnya adalah mereka menyatakan senang belajar dengan menggunakan strategi yang seperti ini yang berpihak kepada siswa. Sejauh ini, respon terhadap praktik baik yang saya lakukan sangat positif dan alhamdulillah salah satu rekan saya, Ibu Nancy Christina Tarigan, sudah pula mencoba menerapkan praktik ini di kelas beliau. Perkenalkan, saya Nancy Christina Tarigan. Saya salah satu guru di SMA 8 Muara Jambi, Mapel Antropologi. Saya merasa tertarik mencoba membuat travel book seperti yang dilakukan oleh rekan saya Ibu Mahidira SPD, karena menurut saya travel book ini bisa dikombinasikan, bisa dikolaborasikan dengan mapel saya. Menurut saya travel book atau pembelajaran yang seperti ini sangat menarik minat peserta didik untuk mencoba hal baru, dimana selama ini kalau pembelajarannya terasa boring, anak kurang literasi. Jadi dengan adanya travel book ini diharapkan anak menjadi menambah literasinya juga. Mereka berusaha menggali lagi informasi yang akan dibuat dalam bentuk buku. Maka oleh sebab itu saya senang, saya suka mencoba seperti yang rekan saya coba. Penting bagi guru untuk menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi siswa di dalam belajar. Tak hanya itu, guru-guru dapat menggali potensi-potensi yang terpendam dari diri siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.